pendidikan di Papua pada umumnya, saya melihatnya sebagai satu masalah yang sangat memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Jadi itu saya melihat seperti seorang perempuan yang susah melahirkan, sakitnya melahirkan itu. Dan beberapa hal yang mempengaruhinya dalam hal pendidikan itu, lebih khusus itu di berbagai perkotaan maupun pedalaman itu, kurangnya sistem kontrol dari pihak, baik itu pihak pemerintah maupun yayasan-yayasan terkait. Dan pendidikan yang ada di Papua ini banyak realitas yang terjadi bahwa anak-anak yang sudah usia yang mestinya dia sudah bisa mengenal huruf SD kelas 4, 5, 6 sudah harus bisa mengenal A, B, C, D sampai Z, tapi ternyata mereka belum tahu. Kalau disuruh hafal, mereka hafal, tetapi kalau disuruh mereka tidak tahu. Itu berarti bahwa anak belum tahu sama sekali. Yang berikut juga hitung. Karena itu saya melihat bahwa memang pendidikan di sini sangat memprihatinkan, sama sekali. Begitupun mereka yang sudah SMP, SMA. Nah, berapa kali saya ngajar juga, kenyataan bahwa anak-anak memang sangat-sangat tidak tahu, lemah sekali dalam hal membaca dan menghitung. Memang banyak program sudah dibuat oleh pihak pemerintah maupun gereja menyekolahkan anak-anak, memberikan beasiswa, tetapi beasiswa itu juga salah digunakan oleh anak-anak. Mungkin juga sistem kontrol yang tidak baik, sehingga anak-anak juga salah gunakan beasiswa itu untuk belajar, tapi mereka foya-foya dengan cara mereka sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya pendidikan ini dan susahnya pendidikan di Papua ini, pertama itu guru mungkin dulu sedikit, tetapi punya kualitas, efektif, dan menciptakan manusia-manusia yang punya kualitas baik. Tetapi sekarang gurunya begitu padat, banyak sarjana yang tabuang terlempar, mereka dipakai, tapi mereka tidak punya hati untuk mendidik. Mereka mau jadi guru hanya karena mau dapat gaji. Setelah itu mereka ke kota atau libur ke tempat lain, datang, ya sudah. Nanti sampai tunggu mau ujian, baru mereka kembali lagi ke kampung itu. Sehingga pernah dalam Muslimbang, tingkat distrik saya pernah ngomong, Urip saja saya didik dia selama beberapa bulan, Urip bisa bicara. Ini pertanyaannya nih, anak-anak Papua ini Urip kah? Mereka ini manusia. Urip saja bisa bicara karena saya setiap hari ada bersama dengan dia. Nah, persoalannya anak-anak ini tidak bisa karena memang setiap hari guru tidak ada. Nanti libur, tutup sekolah begitu sampai ujian baru guru datang lagi. Nah, itu yang bikin mereka tidak tahu apa-apa sama sekali. Dan itu bagi saya sangat memprihatinkan. Yang kedua itu berkaitan dengan sistem kontrol, ya, dari pihak itu, pemerintah maupun yayasan ini. Sistem kontrol yang saya maksudkan di sini, harusnya dinas terkait itu bekerja sama dengan UPTD di masing-masing wilayah, kabupaten atau distrik, supaya kerjasama kontrol itu penting. Guru-guru yang tidak benar, guru-guru yang tidak tugas dengan baik itu, ya sudahlah, dipecat atau dikasih hukuman yang setimpal dengan mereka punya perbuatan. Itu saja. Itu yang saya pikir. Dan juga sarana prasarana sudah ada sebenarnya. Sekolah, bangunan mewah, prasarana di dalam lengkap, tapi persoalannya guru tidak ada. Begitu. Itu yang bikin anak-anak sampai sekarang kalau mau bilang soal pendidikan tidak bisa berkembang. Maka saya usul hanya dua, sistem kontrol harus diterapkan lebih baik, lebih kuat, dan juga itu tadi, salah satu adalah mungkin memperhatikan juga pengaruh dari orang tua lingkungan. Karena banyak orang tua juga itu belum punya keinginan untuk menyekolahkan anak-anak. Karena banyak dari mereka mau supaya ya sudahlah, anak perempuan itu tidak boleh lanjut sekolah. Laki-laki yang pergi, perempuan biar tinggal bantu keluarga. Itu yang bikin kadang-kadang juga kita melihat pendidikan di Papua ini agak lemah. Saya juga melihat itu kurikulum yang diterapkan oleh pusat ini. Saya pikir kurikulum ini tidak terlalu cocok dan relevan dengan kita di Papua. Ya. Karena di Papua tidak sama seperti di kota-kota besar lain yang punya fasilitas lengkap.
kurikulum yang sampai tingkat pakai komputer segala macam itu bagi saya itu tidak terlalu penting. Apalagi undang-undang yang menjamin jangan pukul murid ini tambah bikin anak kepala batu lagi. Begitu. Dan bagi saya itu saya selama saya mengajar di beberapa sekolah itu undang-undang itu bagi saya tidak berlaku. Karena orang di sini itu kita harus didik dengan keras. Kalau kita lepo-lepo itu mereka tambah buat. Maka sekarang dulu kita itu takut guru, kita lihat guru kita sudah lari. Sekarang ini dong lari senggol guru kasih jatuh. Itu yang saya biasa bilang. Pendidikan selalu lemah itu karena itu. Banyak aturan terlalu buat sampai akhirnya begini sekarang. Maka kurikulum itu tidak cocok diterapkan di Papua. Ya. Cukup saja metode itu diganti dengan 1 hari itu datang hitung, tambah, kurang, bagi, mengenal huruf. Cukup. Nanti tahun berikut lagi baru ya sudah. Mungkin lebih mendalam lagi tentang itu. Saya pikir itu saja dari saya. Mungkin